Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang bersukacita dan terus semangat untuk mencari akan hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menghijau di tengah kekeringan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini kami mendekat ke dalam hadirat-Mu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, terutama tentang janji-Mu untuk tetap memberkati meskipun di musim kehidupan yang sedang kering sekalipun. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir, membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti bagaimana bisa tetap berbuah dengan teguh meskipun menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan hidup yang semakin berat. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat melihat harapan yang Engkau tawarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita sejenak menenangkan hati, menenangkan pikiran kita dari segala kesibukan dunia. Lihatlah sekeliling Anda semua. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam fase yang terasa begitu kering dan sangat gersang dalam menjalani hidup ini. Pekerjaan yang menumpuk, masalah keluarga yang tidak kunjung selesai, atau bahkan tantangan iman yang membuat kita merasa layu dan bahkan hampir putus asa. Ibarat tanaman di musim kemarau, kita seolah-olah kekurangan air, kekurangan nutrisi untuk dapat bertahan hidup. Rasanya sulit sekali untuk tetap menghijau dan bersemangat. Namun kabar baiknya adalah iman kita menawarkan sebuah sumber kehidupan yang tidak pernah kering. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan sebuah kebenaran yang indah. Kita tetap bisa tumbuh subur, bahkan menghasilkan buah, bahkan di tengah kekeringan yang terbesar sekalipun. Asalkan kita memilih untuk tetap tinggal dekat dengan sumber air kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Menghijau di tengah kesulitan bukanlah suatu kemustahilan, melainkan suatu janji Tuhan yang nyata bagi setiap orang yang hidupnya diberkati karena tinggal di dalam hadirat Tuhan. Mari kita baca Mazmur 52 ayat 8. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saudaraku, Daud sang pemazmur seringkali melukiskan hidupnya dengan perumpamaan dari alam sekitarnya. Dalam Mazmur pasal 52 ayat 8 yang sudah kita baca, di tengah segala situasi yang saat itu sedang sulit, di mana orang-orang fasik atau orang-orang jahat seolah-olah berkuasa dan mengancam kehidupan Daud. Daud mendeklarasikan jati dirinya dengan penuh keyakinan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Ini bukan sekedar perumpamaan yang puitis. Hal ini adalah suatu pernyataan iman yang sangat mendalam tentang sumber kehidupan, tentang ketahanan hidup, dan tentang berkat-berkat yang sejati. Yang pertama, pohon zaitun
Itu adalah simbol kehidupan yang subur dan tahan uji. Frasa yang berkata, "Tetapi aku ini seperti pohon zaitun." Mengapa Daud memilih pohon zaitun? Pohon zaitun di Timur Tengah adalah simbol yang luar biasa. Pohon zaitun adalah pohon yang tahan uji. Zaitun dikenal mampu bertahan hidup di tanah yang kering, di tanah yang berbatu. Akarnya mencengkeram dengan kuat, memungkinkannya melewati musim panas yang panjang dan kekeringan sekalipun. Zaitun adalah simbol ketahanan, simbol kelangsungan hidup, dan simbol kekuatan. Pohon zaitun adalah pohon yang produktif. Pohon ini menghasilkan buah yang sangat berharga, yaitu buah zaitun, yang darinya dapat dihasilkan minyak zaitun. Minyak ini digunakan untuk penerangan, untuk campuran bahan makanan, untuk pengobatan, bahkan untuk pentahbisan atau pengurapan seorang raja. Pohon zaitun tidak hanya hidup, ia berbuah dan ia berguna bagi banyak orang. Bahkan ketika pohon ini tampak tua, ia masih mampu terus bertunas dan terus menghasilkan buah-buah. Pohon zaitun adalah pohon yang hijau abadi. Zaitun adalah pohon yang selalu hijau apapun musimnya. Ini berarti bahkan ketika lingkungan di sekitarnya, pohon-pohon yang lain tampak layu, menjadi gersang atau kering karena musim kemarau, tetapi pohon zaitun itu tetap mempertahankan warna hijaunya, menandakan kehidupan. Daud mengatakan, "Aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau." Ia mengaku bahwa hidupnya di tengah kekeringan, di tengah ancaman, di tengah tantangan, di tengah berbagai macam kesulitan, akan tetap subur, tetap berbuah, dan tidak pernah menjadi layu. Yang kedua, frasa yang berkata, "Yang menghijau di dalam rumah Allah." Hal ini berbicara tentang sumber kehidupan yang sejati. Kunci dari kehijauan kehidupan Daud bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi pada lokasi tempat ia tertanam. Ia berkata, "Menghijau di dalam rumah Allah." Rumah Allah di sini merujuk pada hadirat Tuhan, merujuk pada bait suci, di tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya, menyatakan kasih setianya. Ini adalah inti dari renungan kita hari ini. Kehidupan yang subur, berkat yang sejati, dan ketahanan yang luar biasa hanya ditemukan ketika kita memilih untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Coba bayangkan, saudaraku, pohon yang di luar halaman, pohon yang tertanam di luar halaman bait Allah harus berjuang keras mencari air di tanah yang kering. Hidupnya penuh dengan ketidakpastian. Sedangkan pohon yang di dalam rumah Allah, pohon zaitun di area bait suci, metaforisnya adalah mendapatkan suplai air rohani yang tidak pernah putus-putus. Akarnya meresap ke dalam kebenaran firman Tuhan, ke dalam janji-janji Tuhan. Ia terlindung dari angin topan, godaan, dan keputusasaan yang melanda dunia luar. Menghijau di dalam rumah Allah berarti, yang pertama, prioritas hidup untuk Tuhan.
Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita selalu mengutamakan akan kehadiran Tuhan di atas segalanya. Memberikan waktu yang terbaik kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui pujian dan penyembahan, melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, ketergantungan pada Tuhan. Kita menyadari bahwa suplai rohani, suplai kekuatan dan damai sejahtera kita sepenuhnya berasal dari Tuhan, bukan dari pekerjaan kita, dari harta kita, dari status kita. Yang ketiga, ketaatan pada perintah Tuhan. Kita senantiasa hidup selaras dengan kehendak Tuhan, menjadikan gereja atau persekutuan orang-orang percaya sebagai tempat di mana kita bertumbuh bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami apa yang dinubuatkan dalam Mazmur. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mari kita baca Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, kita akan tetap menghijau di tengah kekeringan dunia yang terjadi. Apapun kondisi kita saat ini. Yang ketiga, kepercayaan pada kasih setia Tuhan itu adalah akar yang mengikat kita. Daud mengakhiri pernyataannya dengan alasan utama dan kehijauannya. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Inilah akar yang sesungguhnya. Pohon zaitun itu tegak, pohon zaitun itu tumbuh subur karena akarnya mencengkeram sesuatu yang kokoh, yaitu kasih setia Allah. Kasih setia Allah adalah janji abadi yang tidak pernah gagal. Itu adalah kasih yang penuh pengorbanan, penuh kesetiaan dan perjanjian. Daud tahu meskipun ia sering mengalami kegagalan, meskipun orang lain mengkhianatinya, tetapi kasih setia Allah tetap teguh ada dalam hidupnya. Kepercayaan inilah yang membuat kita tetap berakar kuat di dalam kebenaran Tuhan. Ketika kekeringan itu datang, soal kesulitan finansial, soal sakit penyakit, kehilangan orang yang kita kasihi, atau kegagalan. Ada dua pilihan, layu karena fokus pada kekeringan, atau tetap menghijau karena akar kita tertanam dalam janji kasih setia Tuhan. Bagaimana kita bisa menghijau di tengah kekeringan hari ini? Yang pertama, tetap di rumahnya. Jadikan hadirat Tuhan melalui doa pribadi, melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, itu semua sebagai prioritas dalam hidup Anda. Prioritas yang utama. Jangan biarkan kesibukan dunia ini mencabut Anda dari sumber kehidupan yang sesungguhnya. Yang kedua, percayai janjinya. Ketika keraguan datang, ulangi janji kasih setia Allah dalam hidup Anda. Ucapkan dengan iman Anda yang sungguh-sungguh. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda. Yang ketiga, tetap berbuah. Pohon zaitun yang sehat akan terus menghasilkan buah.
Pastikan hidup Anda menghasilkan buah roh yang dapat dinikmati dan memberkati orang lain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita mantapkan hati kita hari ini. Jangan izinkan kekhawatiran dunia ini menjadikan kita menjadi layu atau mengalami hidup dalam kegersangan. Mari kita deklarasikan bersama dengan Daud. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah sumber kehidupan kami, tempat tinggal, dan juga tempat kami bertumbuh. Di dunia ini kami sering menghadapi kekeringan, tentang tantangan, kesusahan, dan juga godaan yang ingin melemahkan iman kami. Tetapi Bapa, kami ingin menjadi seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah-Mu. Kami rindu untuk selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, tempat kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Biarlah akar hidup kami tertanam dengan kuat di dalam Engkau. Berkati kami, agar kami tetap tumbuh subur dalam iman, menghasilkan buah yang baik, dan menjadi saksi kasih-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami beraktivitas, dimanapun kami berada. Biar kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam hal pekerjaan, yang mengalami masalah dengan hubungannya dengan sesama, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya, dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat bersukacita dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.